Assalamualaikum. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha. Apa saja bentuk-bentuk badan usaha? Mari kita simak videonya. Bentuk-bentuk badan usaha, pertimbangan memilih perusahaan. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan seperti perdagangan, industri, dan sebagainya. Yang kedua, ruang lingkup usaha. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Yang keempat, besarnya risiko pemilikan. Yang kelima, batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan. Yang keenam, besarnya investasi yang ditanamkan. Yang ketujuh, cara pembagian keuntungannya. Yang ke-8, jangka waktu berdirinya perusahaan. Yang ke-9, peraturan-peraturan pemerintah. Bentuk yuridis perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha berdasarkan kepemilikannya secara hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Kelebihannya, mudah dibentuk dan dibubarkan. Kedua, bekerja dengan sederhana. Yang ketiga, pengelolaannya sederhana. Yang keempat, tidak perlu kebijakan pembagian laba. Nah, ada kelemahannya juga. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kemampuan manajemennya terbatas. Yang ketiga, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Yang keempat, sumber dana hanya terbatas pada pemilik risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Selanjutnya ada firma. Kelebihan dan kekurangan firma. Yang pertama ada kelebihannya. Prosedur pendirian relatif mudah. Yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar karena gabungan dari beberapa modal. Yang ketiga, keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota sehingga keputusan menjadi lebih baik. Di sini ada kekurangannya. Yang pertama, utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin. Sebab bila salah satu anggota keluar, maka si firmanya pun bubar. Perseroan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam perseroan komanditer ada dua, sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Kelebihannya, prosedur pendirian relatif mudah. Yang kedua, modal yang dikumpulkan dapat lebih banyak. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang keempat, manajemen dapat diverifikasikan. Yang kelima, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Kelemahannya, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidup tidak terjamin. Yang ketiga, sukar untuk menarik kembali investasinya. Nah, selanjutnya ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, kelangsungan hidup terjamin. Yang kedua, terbatasnya tanggung jawab sehingga menimbulkan resiko bagi kekayaan. Yang ketiga, saham dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang keempat, kebutuhan kapital lebih besar mudah dipahami sehingga memungkinkan perluasan usaha. Yang kelima, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Berikutnya ada kekurangannya. Yang pertama, biaya pendiriannya relatif mahal. Yang kedua, rahasia tidak terjamin. Yang ketiga, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Badan usaha milik negara atau disingkat BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut UU nomor 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis.
Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Pengelompokan koperasi menurut luas wilayah ada 4. Yang pertama, primer koperasi. Yang kedua, gabungan koperasi. Yang ketiga, induk koperasi. Dan yang keempat, pusat koperasi. Pengelolaan koperasi, terutama koperasi primer, dilakukan oleh pihak-pihak yang menentukan maju mundurnya koperasi. Yang pertama, rapat anggota. Yang kedua, pengurus. Dan yang ketiga, pengawas. B. Penggabungan atau kombinasi perusahaan. Penggabungan usaha terjadi karena 1. Perusahaan kecil umumnya mempunyai pasar terbatas dan tidak mempunyai kemampuan menguasai pasar yang luas. 2. Kualitas bahan baku perusahaan kecil relatif sedikit, sehingga harga belinya menjadi mahal. Akibatnya harga jual produk menjadi mahal. 3. Suplai bahan baku untuk perusahaan kecil tidak terus-menerus, sedangkan jumlah yang diinginkan pemasok tiap berkesinambungan. 4. Keinginan untuk bersaing dengan barang impor yang seringkali mempunyai harga jual relatif murah. 5. Untuk menggunakan teknologi baru yang efisien dan efektif serta menciptakan barang baru perlu biaya penelitian yang sangat mahal dan dapat ditanggung bersama. 6. Untuk menguasai materai dimulai dari bahan baku, produksi sampai pemasaran. 7. Mengurangi pengaruh konjungtur. C. Bentuk-bentuk penggabungan. 1. Penggabungan vertikal internal adalah suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda. 2. Penggabungan horizontal atau paralelisasi adalah suatu bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama, misal mengelola bahan baku. D. Pengususan perusahaan. Pengususan perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang pengususan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lainnya diserahkan pada perusahaan luar. 1. Spesialisasi. 2. Diferensiasi. E. Pengonsentrasian perusahaan teras membatasi persaingan maupun rasionalisasi dalam produksi dan perjualan. Holding company disebut juga perusahaan induk, yaitu perusahaan berbentuk kompromision yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Kalte merupakan bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang dan jasa yang sejenis yang didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk kalte meliputi 1. Kalte kondisi, 2. Kalte harga, 3. Kalte produksi, 4. Kalte daerah, 5. Kalte pembagian laba. Kalte pembagian laba. Sindikat adalah bentuk perjanjian kerjasama antar beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Joint venture yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Trade association, persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota dan bukan mencari laba, misalnya PHRI, GAPindo, dan lain-lain. Gentleman's agreement, persetujuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan yang disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jenis lembaga perbankan menurut fungsinya. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank tabungan, yang keempat bank pembangunan, yang kelima bank perkreditan rakyat, dan yang keenam bank campuran. Adapun jenis lembaga perbankan menurut kepemilikan,
yaitu yang pertama, bank umum milik negara, yang kedua, bank umum swasta, yang ketiga, bank pembangunan daerah, dan yang keempat, bank asing. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Jenis-jenis usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Yang pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Yang kedua, menerbitkan sertifikat deposito. Yang ketiga, anjak piutang. Yang keempat, sewa guna usaha. Yang kelima, kartu kredit. Yang keenam, pembiayaan konsumen. Yang ketujuh, perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga. Yang kedelapan, sebagai perantara untuk mengadakan joint venture.